3 akan membawakan materi yang berjudul Chi-square dan cluster sampling. Simak videonya ya. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Sebelum itu, kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode statistika dengan dosen pengampu Ibu Andi Harismayanti, SSI, MSI. Ini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu distribusi Chi-square. Jadi, apa sih definisi dan konsep dasar dari distribusi Chi-square? Distribusi Chi-square adalah distribusi probabilitas dari jumlah kuadrat satu atau lebih variabel acak yang mengikuti distribusi standar normal, yaitu distribusi normal dengan mean 0 dan standar deviasi 1. Dan distribusi ini saling independen atau mereka tidak saling mempengaruhi. Selain itu, distribusi ini bergantung pada derajat kebebasan atau DF dan biasanya juga disimbolkan dengan huruf K kecil. Selanjutnya, kita membahas konsep dasar yang pertama, yaitu Chi-square tidak simetris atau skew ke kanan dan nilainya selalu positif. Nah, Chi-square tidaklah simetris atau skew ke kanan ini, jadi distribusi ini hanya mendekati distribusi normal. Jadi mau sebesar apapun derajat kebebasan distribusinya, tidak akan normal. Dan nilainya selalu positif ini karena kita hitungnya berdasarkan kuadrat dari perbedaan antara frekuensi yang diamati dan yang diharapkan. Karena mengkuadratkan nilai apapun termasuk negatif akan menghasilkan nilai positif. Selanjutnya yaitu distribusi bergantung pada jumlah derajat kebebasan atau biasa disimbolkan dengan huruf K. Jadi semakin besar DF-nya maka kurvanya semakin mendekati distribusi normal yang simetris. Tapi walaupun miring ke kanan, kemiringannya ini akan berkurang seiring meningkatnya DF. Selanjutnya, distribusi normal standar itu memiliki nilai mean 0 dan standar deviasi 1. Kenapa begitu? Supaya bisa digunakan sebagai acuan umum. Nah, selanjutnya itu ada rumus PDF. Nah, ini hanya saya perlihatkan sepintas saja, karena fokus kita pada kali ini bukan pada rumus PDF tersebut. Baik, selanjutnya kita ke grafik distribusi Chi-square. Di sini bisa kita lihat bahwa K1 pada nilai K1 atau DF1 itu dia sangat miring ke kanan. Namun, kurvanya belum berbentuk distribusi normal atau mirip distribusi normal. Nah, setelah lebih banyak atau lebih tinggi K-nya seperti di K3 yang berwarna biru, itu kita bisa lihat kalau DF-nya itu dia kurvanya mulai berbentuk seperti distribusi normal. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa grafik distribusi Chi-square ini kurvanya itu hanya mirip dengan distribusi normal, jadi tidak akan berbentuk sama seperti distribusi normal. Oke, selanjutnya itu karakteristik utama dari Chi-square. Yang pertama, nilainya itu selalu non-negatif. Kedua, bentuk asimetris atau menceng ke kanan. Yang ketiga, itu parameter derajat bebas atau DF. Nah, untuk nilai selalu negatif, distribusi Chi-square ini tidak pernah menghasilkan nilai negatif. Artinya, semua nilai yang mungkin dari variabel acak X mengikuti distribusi X kuadrat dengan K adalah derajat kebebasan adalah 0 atau lebih besar dari 0. X lebih besar sama dengan 0. Alasan matematisnya, itu distribusi Chi kuadrat diperoleh dari penjumlahan kuadrat variabel-variabel acak yang mengikuti distribusi normal standar. Jika Z1, Z2, Z3 sampai ZK mengikuti distribusi N 0,1 independen, maka X-nya itu sama dengan Z21 tambah Z22 tambah Z23 hingga Z2K mengikuti distribusi X kuadrat dengan K adalah derajat bebas. Karena kuadrat dari bilangan real selalu lebih besar sama dengan 0, maka penjumlahan kuadratnya pun selalu lebih besar dari 0. Kesimpulannya apa? Untuk karakteristik ini Chi-square kuadrat tidak ada kemungkinan hasil negatif. Kedua, distribusi ini cocok untuk mewakili variabel acak yang secara alamiah non-negatif. Nah, seperti apa? Seperti variabel populasi dalam inferensi statistik, yaitu nilai statistik dari uji Chi-square serta jarak kuadrat dalam statistik multivariat. Kedua, untuk karakteristik
Chi-square kedua itu bentuk asimetris atau menceng ke kanan. Distribusi Chi-square memiliki bentuk asimetris positif atau sering kita sebut dengan menceng ke kanan. Artinya, kurva distribusi memiliki ekor panjang di sebelah kanan, nilai besar pada masih mungkin muncul tapi lebih jarang. Jadi puncak kurva atau modus berada di sebelah kiri dari rata-rata, membuat bentuk kurvanya itu menceng ke sebelah kanan. Distribusi tidak simetris seperti distribusi normal. Oke, selanjutnya kita akan membahas parameter derajat bebas atau biasa disingkat dengan BF. Dalam bahasa Inggris disebut dengan degrees of freedom, disingkat DF, salah satu konsep penting dalam distribusi Chi kuadrat. Jadi, apa sih derajat bebas itu? Derajat bebas atau DF adalah jumlah variabel acak normal standar independen yang dikuadratkan dan dijumlahkan dalam distribusi Chi kuadrat. Secara sistematis, kalau kita punya Z1, Z2, dan seterusnya sampai Zn, yang semuanya adalah variabel normal, standar dan saling independen, maka nilai Chi kuadratnya adalah penjumlahan dari kuadrat semua variabel itu. Nah, jumlah variabelnya yaitu K, itulah yang disebut dengan derajat bebas. Bagaimana DF memengaruhi bentuk distribusi? Untuk DF kecil seperti 1, 2, atau 3, distribusinya miring ke kanan, puncaknya tajam, dan ekor kanan panjang. Tapi kalau DF besar, misalnya 30 atau lebih, distribusinya mulai simetris dan menyerupai distribusi normal. Dalam praktik statistik, DF punya peran penting. Dalam uji Chi kuadrat, DF tergantung pada banyaknya kategori data, jumlah parameter yang diestimasi, dan dalam analisis variansi atau ANOVA, DF mencerminkan jumlah kelompok dan ukuran sampel. Penggunaan utama uji Godness of Fit atau uji kesesuaian. Uji Godness of Fit atau uji kesesuaian digunakan untuk menentukan apakah distribusi frekuensi observasi atau data sampel sesuai dengan distribusi frekuensi teoritis atau yang diharapkan. Dengan kata lain, uji ini menilai seberapa baik data sampel cocok dengan model atau hipotesis tertentu tentang bagaimana data seharusnya didistribusikan. Untuk contoh pengaplikasiannya, yang pertama itu pemasaran, di mana mengevaluasi apakah preferensi konsumen terhadap berbagai merek sesuai dengan distribusi yang diasumsikan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, opini publik, di mana membandingkan distribusi jawaban yang diamati dalam survei dengan distribusi yang diharapkan berdasarkan data sensus atau survei sebelumnya. Selanjutnya, uji varians. Uji varians digunakan untuk membandingkan varians dari satu atau lebih populasi. Terdapat 3 jenis uji varians. Yang pertama ada uji satu varians. Biasa digunakan ketika ingin menguji apakah varians sampel sesuai dengan nilai varians populasi yang diasumsikan atau diketahui. Jenis yang kedua yaitu uji dua varians atau F-test. Biasa digunakan ketika ingin membandingkan varians dari dua populasi yang berbeda. Uji ini sering digunakan sebagai langkah awal sebelum melakukan uji T2 sampel. Jenis uji varians yang ketiga yaitu analisis varians atau ANOVA. Biasa digunakan ketika ingin membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok populasi. Meskipun namanya analisis varians, fokus utama ANOVA adalah pada perbedaan rata-rata antar kelompok dengan menganalisis variabilitas dalam dan antar kelompok. Nah, kemudian ada pengaruh derajat bebas terhadap bentuk distribusi Chi-square. Derajat bebas atau degree of freedom disingkat dengan DF adalah parameter utama dalam distribusi Chi-square yang menentukan bentuk dari kurva distribusinya. Berikut ada beberapa pengaruh dari nilai DF terhadap bentuk distribusi. Yang pertama ada untuk DF kecil, misalnya DF sama dengan 1 atau 2, di mana distribusi Chi-square sangat menyimpang ke kanan. Nilai-nilai kecil dari X kuadrat sangat mungkin terjadi dan distribusi tidak simetris serta memiliki puncak yang tajam dekat 0. Yang kedua ada untuk DF besar, misalnya DF lebih besar dari 30.
di mana distribusi chi-square mulai mendekati distribusi normal, dan semakin besar DF, kurva semakin simetris dan berbentuk lonceng seperti distribusi normal, sesuai dengan teorema limit tengah. Yang ketiga ada untuk DF sedang, misalnya DF sama dengan 5-10, di mana distribusi mulai menjadi lebih simetris meskipun sedikit menyimpang ke kanan, dan kurva menjadi lebih lebar dan datar. Selain itu ada juga beberapa pengaruh signifikan terhadap bentuk distribusi chi-square. Yang pertama ada bentuk distribusi, di mana semakin besar derajat bebas, distribusi chi-square semakin mendekati distribusi normal. Yang kedua ada kemiringan, di mana distribusi chi-square dengan derajat bebas kecil memiliki kemiringan yang besar, sedangkan derajat bebas besar kemiringan semakin kecil. Dan terakhir ada puncak, di mana distribusi chi-square dengan derajat bebas kecil memiliki puncak yang lebih rendah dan lebih miring, sedangkan dengan derajat bebas besar, puncak semakin tinggi dan lebih simetris. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal uji varians menggunakan distribusi chi-square. Pertama, kita ambil contoh kasus, yaitu sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah varians waktu kerja harian karyawannya berbeda dari 4 jam kuadrat yang dianggap sebagai standar perusahaan. Berikan data waktu kerja dari 8 karyawan, yaitu 7, 8, 6, 9, 5, 7, 8, dan 6 jam. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan bahwa varians populasi sama dengan 4, dan hipotesis 1 menyatakan bahwa varians populasi berbeda dengan 4. Selanjutnya kita hitung rata-rata dari data. Setelah menjumlahkan dan dibagi dengan jumlah datanya, kita mendapatkan nilai rata-rata yaitu 7. Setelah didapatkan nilai rata-ratanya, selanjutnya kita hitung varian sampel menggunakan rumus varian sampel sama dengan sigma dalam kurung xi kurang x bar tutup kurung kuadrat dibahagi dengan jumlah data dikurang 1. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai yaitu 16/7 atau hampir sama dengan 2,29. Selanjutnya yaitu hitung statistik uji. Gunakan rumus chi-square, yaitu chi-square sama dengan jumlah data dikurang 1 dikali varian sampel bahagi varians populasi. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai chi-square hampir sama dengan 4,0075. Langkah selanjutnya yaitu tentukan nilai kritis dan bandingkan. Nilai kritis bawah didapatkan nilai hampir sama dengan 2,167, dan nilai kritis atas dapatkan nilai hampir sama dengan 16,013. Karena nilai uji kita yaitu 4,0075 berada di antara 2,167 dan 16,013, maka gagal tolak H0. Kesimpulan, artinya tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa varians waktu kerja berbeda dari 4 jam kuadrat. Jadi standar perusahaan masih sesuai dengan data karyawan. Soal selanjutnya yaitu, seorang peneliti ingin mengetahui apakah preferensi warna mobil di suatu kota sesuai dengan distribusi nasional. Nah, distribusi nasionalnya ini menunjukkan ada 40% orang memilih warna hitam, 30% putih, 20% abu-abu, dan 10% merah. Nah, peneliti ini mengambil sampel secara acak dari 20 mobil yang diparkir di pusat perbelanjaan. Dan hasilnya yang didapatkan yaitu dapat dilihat pada tabel ini. Nah, soalnya gunakan uji chi-square goodness of fit pada taraf signifikansi 5% untuk menentukan apakah distribusi warna mobil di kota tersebut sesuai dengan distribusi nasional. Nah, maksudnya kita akan menggunakan uji chi-square tipe goodness of fit, yaitu uji kecocokan distribusi. Tujuannya untuk membandingkan data hasil pengamatan dengan data teoritis yang diharapkan. Taraf signifikansi 5% atau alfa sama dengan 0,05, berarti kita mengizinkan kemungkinan 5% untuk membuat kesalahan dalam menolak hipotesis 0 yang sebenarnya benar. Nah, karena kita ingin mencari tahu apakah preferensi warna mobil di suatu daerah sesuai dengan distribusi nasional, langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Di sini kita tuliskan hipotesis 0 itu
distribusi datanya sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan hipotesis alternatifnya berarti distribusi data yang tidak sesuai. Langkah kedua yaitu menghitung frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini dihitung berdasarkan proporsi teori dikali dengan total sampelnya. Nah, diketahui total sampel itu ada 200. Nah, setelah dihitung, hasil yang didapatkan yaitu warna hitam ada 80, putih 60, abu-abu 40, dan merah 20. Langkah ketiga yaitu menghitung statistik uji chi-square dengan menggunakan rumus ini. Keterangannya, O itu untuk observasi aktual, sedangkan E untuk ekspektasi. Lalu kita hitung tiap kategorinya, sehingga dapatkan hasilnya untuk warna hitam ada 1,25, putih 1,67, abu-abu dan merah itu 0. Lalu kita jumlahkan nilai chi-square-nya, sehingga didapatkan hasilnya 2,92. Langkah keempat yaitu menentukan derajat kebebasan dan nilai kritis. Rumus dari derajat kebebasan yaitu jumlah kategori dikurang 1. Nah, kita ketahui jumlah kategorinya itu ada 4 berdasarkan warna mobilnya tadi. Kemudian dikurang 1 sehingga hasilnya 3. Nilai kritis dari tabel chi-square pada DF sama dengan 3 dan alpha sama dengan 0,05 yang kita ketahui di awal soal tadi adalah 7,8147. Nah, kita dapat lihat di tabelnya jika nilai alpha-nya 0,05 dan DF-nya 3 itu dapat 7,8147. Langkah kelima yaitu pengambilan keputusan. Karena nilai chi-square-nya 2,92 kurang dari nilai kritisnya yaitu 7,8147, maka kita tidak menolak hipotesis 0. Artinya, data sesuai dengan distribusi nasional. Sebuah perusahaan mengklaim bahwa distribusi frekuensi konsumen terhadap 4 rasa minuman A, B, C, dan D adalah merata, yaitu masing-masing 25%. Dalam survei, terdapat 200 konsumen. Hasilnya, rasa A 40 orang, rasa B 60 orang, rasa C 50 orang, dan rasa D 50 orang. Nah, pertanyaannya, gunakan uji chi-square goodness of fit pada tarif signifikasi 5% untuk menguji apakah frekuensi konsumen terhadap rasa minuman tersebut sesuai dengan distribusi yang merata. Pertama, diketahui distribusi harapan merata masing-masing rasa 25, jadi 200 kali 25% sama dengan 50 orang. Untuk data observasi, sama seperti yang di soal, rasa A 40 orang, rasa B 60 orang, dan seterusnya. Kemudian untuk derajat bebas atau DF sama dengan K kurang 1. Berarti K-nya itu rasa tadi, yaitu 4 kurang 1 sama dengan 3. Kemudian nilai kritis atau X kuadrat pada A sama dengan 0,5 dan DF 3 adalah sekitar 7.815. Ditanya, apakah distribusi frekuensi konsumen sesuai dengan distribusi yang merata? Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Adapun rumus yang kita gunakan, X kuadrat sama dengan sigma OI kurang EI per EI, di mana OI-nya itu 40 kurang OI-nya itu terbagi menjadi 4 sesuai dengan masing-masing rasa tadi. Kemudian E-nya itu 50 yang telah kita dapat diketahui tadi. Nah, karena 4 kurang dari 7.815 artinya tidak ada cukup bukti untuk menolak bahwa distribusi frekuensi konsumen adalah merata. Oke, untuk contoh soal chi-square, di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis minuman favorit, yaitu kopi, teh, dan jus, dan waktu minum pagi, siang, malam. Sebanyak 120 responden disurvei, dan hasilnya sebagai berikut. Ini sudah ada pada tabel. Jadi jenis minumannya itu kopi, teh, dan jus. Untuk waktunya itu pagi, siang, dan malam. Untuk kopi pagi itu sebanyak 20, kopi siang itu 15, kopi malam itu 25. Nah, teh pagi itu 10, teh siang 20, teh malam 10. Untuk jus pagi itu 5, jus siang itu 5 juga, jus malam itu ada 10. Nah, masing-masing di sini sudah ditotalkan untuk total kolom dan total baris. Untuk kopi itu totalnya ada 60, teh 40, jus 20, dan masing-masing waktu minumnya juga sudah ditotalkan. Itu ada sebanyak 35 untuk pagi, siang itu 40, malam itu 45, dan total keseluruhannya tuh sudah ada yaitu 120. Nah, kita lakukan uji chi-square untuk mengetahui apakah jenis minuman favorit ini berpengaruh atau berhubungan dengan waktu minum.
dengan menggunakan A sama dengan 0,05. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menghitung nilai ekspektasi atau E, di mana rumusnya itu EIJ. Itu adalah baris total dikali kolom total per grand total. Nah, ini untuk perhitungan kopi pagi, 60 kali 35 per 120. 60 itu dari total baris, total baris kopi. Dan 35 merupakan total kolom pada pagi. Lalu 120 itu adalah respondennya, jumlah respondennya itu 120. Maka didapatkan hasil 17,5. Lalu di sini selanjutnya perhitungan setelah semua dilakukan perhitungan seperti ini, nanti akan ada dibuatkan tabel untuk mempermudah kopi teh jusnya seperti ini. Perhitungannya sama untuk teh, misalkan di sini kita mau menghitung teh malam. Berarti tehnya total baris pada teh itu 40, kita kalikan dengan total kolom pada malam itu 45. Jadi 40 kali 45. Begitupun dengan teh, kalau misalkan teh pagi berarti 40 kali 35. Teh siang berarti 40 kali 40. Untuk kopi juga seperti itu. Kan tadi sudah 60 kali 35. Sekarang kalau misalkan untuk menghitung siangnya, berarti 40 dikali dengan 60 dikali 40. Untuk malam kopinya itu 60 kali 45. Begitu juga dengan jus, yaitu 35 dikali dengan 20. Untuk siang 40 kali 20. Jus malam itu 45 kali 20. Lalu nanti hasil keseluruhan itu dibagi dengan 120, maka didapatkan hasil sebagai ini. Nah, kemudian yang kedua itu menghitung menggunakan rumus chi-square, di mana rumus itu x kuadrat sama dengan sigma 0 kurang e kuadrat per e. Nah, untuk penerapan rumusnya itu seperti ini. Untuk kopi itu ada pagi 20 dikurang 17,5 kuadrat. Nah, 20 dapatkan dari kopi pagi yang sebelumnya. Ini itu ada 20. Lalu dikurang dengan nilai ekspektasi yang sudah didapatkan atau pada tabel yang ini 17,5. Makanya di situ ada 17,5, baru dibagi lagi dengan nilai ekspektasinya 17,5. Maka didapatkan hasil 0,357. Begitupun untuk siang, 15 itu merupakan nilai kopi siang 15, lalu dikurang dengan ekspektasinya. Begitupun juga malam, 25 mendapatkan nilai kopi untuk malam dan dikurang dengan nilai ekspektasinya. Itu didapatkan hasil 0,278. Nah, ini akan setelah semuanya dihitung akan subtotal kopi. Jadi subtotal kopinya itu sebesar 1885. Nah, untuk subtotal teh itu sebanyak 5243. Subtotal jus itu sebanyak 1384. Nah, setelah kita dapatkan semua subtotalnya, kita totalkan lagi kembali karena tadi perhitungan rumus chi-square-nya itu menggunakan sigma. Makanya di sini dapat 8497. Nah, kita bandingkan dengan tabel chi-square. Derajat kebebasan itu DF, di mana 3 kurang 1 itu kan 2, 3 kurang 1 kan 2, 3 kurang 1 2, 2 kali 2 4, maka X kuadrat tabel untuk A itu sama dengan 0,5 tadi sudah ada di soal, dengan DF-nya untuk 4 adalah sebesar 9488. Nah, kesimpulannya apa? Karena tadi kita dapatkan untuk rumus chi-square-nya itu 8497, itu kurang dari yang kita dapat dari tabel chi-square, tabel derajat kebebasan, di mana 9488. Karena 8497 itu kurang dari 9488, maka kita simpulkan bahwa hipotesis itu gagal total.
gagal tolak, di mana artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara jenis minuman favorit dengan waktu minum. Berarti sudah terjawab tadi soalnya, tidak ada hubungan antara jenis minuman favorit dengan waktu minum. Kemudian saya akan menjelaskan contoh soal mengenai uji chi-square, goodness of it. Dalam soal ini, sebuah sekolah ingin mengetahui apakah minat siswa terhadap 4 jenis ekstrakurikuler, yaitu olahraga, seni, sains, dan lainnya, sesuai dengan distribusi yang sudah ditentukan sekolah. Distribusi yang ditentukan adalah olahraga 40%, seni 30%, sains 20%, dan lainnya 10%. Dari survei terhadap 200 siswa, diperoleh hasil 85 siswa memilih olahraga, 60 seni, 40 sains, dan 15 lainnya. Dengan data ini, kita akan menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi aktual dan distribusi yang ditentukan sekolah, menggunakan uji chi-square dengan tingkat signifikansi 0,05. Langkah pertama, kita menyusun hipotesis. Hipotesis 0 yaitu distribusi minat siswa sesuai dengan distribusi sekolah. Hipotesis 1 atau hipotesis alternatif, distribusi minat siswa tidak sesuai. Kemudian langkah kedua, kita menghitung nilai harapan untuk masing-masing kategori berdasarkan total 200 siswa. Olahraga 40% dari 200 sama dengan 80 siswa, seni 30% dari 200 sama dengan 60 siswa, sains 20% dari 200 sama dengan 40 siswa, dan lainnya 10% dari 200 sama dengan 20 siswa. Selanjutnya kita menggunakan rumus chi-square, yaitu x kuadrat sama dengan sigma O kurang E pangkat 2 per E, di mana O adalah nilai observasi dan E adalah nilai harapan. Kita kemudian memasukkan data-data ke dalam rumus, seperti olahraga dengan nilai O sama dengan 85 dikurangi nilai E yaitu 80 dipangkatkan 2, kemudian dibagi 80, dapatkan 25 per 80, mana sama dengan 0,125. Seni didapatkan 0, sains didapatkan hasilnya 0, dan lainnya dengan hasil 1,25. Yang jika kita jumlahkan semuanya, diperoleh nilai x kuadrat sama dengan 1,5625. Yang keempat, kita menghitung derajat kebebasan, di mana derajat kebebasan sama dengan jumlah kategori dikurangi 1, yaitu jumlah kategori ada 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Yang kelima yaitu nilai kritis chi-square, dengan derajat kebebasan sama dengan 3 dan alfa sama dengan 0,05, kita lihat pada tabel chi-square dan didapatkan nilai kritis yaitu sama dengan 7,815. Karena x kuadrat hitung sama dengan 1,5625 kurang dari 7,815, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Yang artinya tidak ada perbedaan signifikan antara distribusi minat siswa dan distribusi yang ditentukan sekolah. Jadi kesimpulannya, minat siswa terhadap ekstrakurikuler tidak berbeda secara signifikan dari yang dirancang oleh sekolah. Nah, kemudian soal ke-6 dari distribusi chi-square. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah distribusi jenis kelamin
Dari 200 karyawan barunya sesuai dengan distribusi nasional yang menyatakan bahwa 60% laki-laki dan 40% perempuan. Dari 200 karyawan baru, ternyata 110 adalah laki-laki dan 90 adalah perempuan. Gunakan uji Chi-square goodness of fit dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 untuk menguji apakah distribusi jenis kelamin karyawan baru berbeda secara signifikan dari distribusi nasional. Kita masuk di penyelesaiannya. Yang pertama ada hipotesis. Hipotesis yang terjadi, hipotesis 0 sama dengan distribusi karyawan sesuai dengan distribusi nasional 60% laki-laki, 40% perempuan. Hipotesis alternatifnya distribusi karyawan tidak sesuai dengan distribusi nasional. Nilai yang diharapkan, total karyawan yang diterima pada perusahaan baru itu 200, expected laki-lakinya 60% dari 200 itu adalah 120 orang. Expected perempuannya sama dengan 40% dari 200 itu adalah 80 orang. Kita pakai rumus Chi-square, X kuadrat sama dengan sigma 0 kurang E kuadrat per E. Kita masukkan nilainya. X kuadrat sama dengan 110 dikurang 120 kuadrat per 120. 110 itu total karyawan laki-laki, total karyawan baru laki-laki pada perusahaan tersebut. 120 itu total karyawan laki-laki yang seharusnya. Ditambah 90 dikurang 80 kuadrat per 80. 90 itu total karyawan perempuan pada perusahaan tersebut. 80 itu total seharusnya. Total seharusnya karyawan perempuan pada perusahaan. Sama dengan 110 dikurang 120 hasilnya min 10. Jadi min 10 kuadrat per 120 ditambah 90 dikurang 80 hasilnya 10. Jadi 10 kuadrat per 80 sama dengan min 10 kali min 10 sama dengan 100. Karena min ketemu min hasilnya positif. Per 120 ditambah 10 kali 10 hasilnya 100 per 80. Sama dengan 100 dibagi 120 sama dengan 0,833 ditambah 100 dibagi 80 hasilnya 1,25 sama dengan 0,833 ditambah 1,25 hasilnya 2,083. Kita cari derajat kebebasan. DF sama dengan K kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 hasilnya 1. Nilai kritis Chi-square-nya untuk DF sama dengan 1 dan alfa 0,05, jadi nilai kritis dari tabel Chi-square adalah 3,841. 381 ini kalau di tabel Chi-square hasil dari alfa 0,05. Jadi keputusannya karena X kuadrat hitungannya sama dengan 2,083 lebih kecil dari 3,841, maka gagal tolak hipotesis nolnya. Kesimpulannya, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa distribusi jenis kelamin karyawan baru berbeda dari distribusi nasionalnya. Contoh soal berikutnya. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan preferensi terhadap jenis iklan seperti video, gambar, atau teks. Data survei dari 200 responden dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. Nah, adapun cara penyelesaiannya itu yang pertama hipotesis, yang dimana H0 atau hipotesis 0 tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi iklan. Dan H1 atau hipotesis alternatif ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi iklan. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi, yang dimana tingkat signifikansi ini biasanya digunakan 0,05 atau 5%. Dan cara menghitung nilai Chi-square itu memakai rumus X pangkat 2 sama dengan sigma O dikurang E pangkat 2 per E, yang dimana O itu nilai pengamatan dan E itu nilai ekspektasi. Nah, yang ketiga, menghitung nilai ekspektasi untuk setiap sel. Cara menghitung nilai ekspektasi itu kita memakai rumus E sama dengan total baris dikali total kolom per total keseluruhan. Nah, misalkan kita ingin menentukan nilai ekspektasi dari
di jenis iklan video, gambar, atau teks. Nah, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Contohnya, jenis iklan video. Di bagian laki-laki itu E sama dengan 100 dikali 70 per 200 sama dengan 35. Nah, di mana kita mendapatkan 100 itu hasil dari total baris laki-laki di jenis iklan video, dan 70 itu total kolom dari jenis video laki-laki dibagi 200 itu total keseluruhan. Nah, hasilnya 35. Dan yang keempat, menyusul tabel perhitungan. Oke, selanjutnya contoh soal yang ke-8, seorang pustakawan bermaksud mengetahui kemungkinan seseorang meminjam buku pada jam buka perpustakaan Senin sampai Sabtu. Nah, saya sudah membuatkan tabel hari Senin itu sekitar berapa jumlah buku yang dipinjam, begitu pula sampai dalam 1 minggu. Nah, kita gunakan uji chi-square satu arah dengan alfa 5%. Nah, selanjutnya hipotesis nolnya tidak ada perbedaan jumlah peminjaman buku tiap hari. Jadi frekuensinya sama saja. Lalu ada hipotesis alternatif, ada perbedaan jumlah peminjaman buku tiap harinya. Nah, keterangannya ada di sini. Jadi total buku dipinjam itu 120 buku. Terus frekuensi ekspektasinya itu 20 buku per harinya. Nah, kita pakai rumus ini. Selanjutnya kita masukkan ke sini, kita buat jadi tabel lagi. Nah, baru kita dapat hasilnya. Sehingga DF, ini rumus DF sama dengan K kurang 1, K-nya tadi 6, jumlah harinya 6, 6 kurang 1 sama dengan 5. Jadi nilai kritisnya X kuadrat itu sama dengan alfanya 0,05 dan DF-nya 5. Karena X kuadrat dihitung 6,7 itu kurang dari 11,7, maka keputusannya gagal atau menolak hipotesis nol tadi, yaitu tidak ada perbedaan jumlah peminjaman buku tiap hari. Nah, perlu kita ketahui nilai 11,07 ini atau nilai kritis dari ini kita dapatkan dari tabel chi-square untuk nilai kritis. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal ke-9 yaitu chi-square. Bayu ingin tahu apakah sebuah dadu yang ia pilih bekerja dengan adil. Ia melempar dadu itu 30 kali dan mencatat berapa kali setiap angka yang muncul. Untuk angka 1 dia muncul 4 kali. Untuk angka 2 dia muncul 6 kali. Untuk angka 3 dia muncul 5 kali. Untuk angka 4 dia muncul 3 kali. Untuk angka 5 dia muncul 6 kali. Karena dadu punya 6 sisi dan dilempar 30 kali, maka tiap angka seharusnya muncul 5 kali jika adil. Pertanyaannya, apakah dadu itu bisa dianggap adil? Di sini kita akan menggunakan uji chi-square untuk mengetahuinya. Nah, untuk jawabannya seperti ini. Kita tahu bahwa frekuensi harapan sama dengan 5 kali per angka, dan bisa kita lihat untuk rumusnya. Dan keterangannya, X pangkat 2 itu nilai statistik chi-square. Untuk huruf O-nya, frekuensi yang diamati. Untuk huruf E-nya, frekuensi yang diharapkan. Dan terakhir, simbol sigma, jumlah total dari semua kategori. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti ini. Angka 4 berasal dari data yang angka 1 muncul 4 kali. Angka 5 adalah frekuensi harapan, jadi selisihnya adalah -1. Dikuadratkan jadi 1, lalu dibagi 5, hasilnya 0,2. Angka 6 berasal dari data yang angka 2 muncul 6 kali. Dikurang 5 atau frekuensi harapan, hasilnya 1, lalu 1 pangkat 2 sama dengan 1, dan 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Angka 3 muncul tepat sebanyak yang diharapkan, yaitu 5 kali. Selisihnya 0. Dikuadratkan tetap 0 dan dibagi 5 tetap 0. Angka 4 muncul hanya 3 kali. Selisih dari harapan 2 adalah min 2. Min 2 pangkat 2 sama dengan 4, lalu 4 bagi 5 sama dengan 0,8. Angka 5 muncul 6 kali, berarti selisih dengan harapan 1. 1 pangkat 2 sama dengan 1 dibagi 5 sama dengan 0,2.
Sama seperti sebelumnya, angka 6 muncul 6 kali. Selisih 1, kuadratnya 1, lalu 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Dari total semuanya menjadi 1,6. Kesimpulannya, nilai X pangkat 2 itu dihitung 1,6, derajat bebasnya 6 kurang 1 sama dengan 5, nilai kritis X pangkat 2 pada DF 5 dan sama dengan 11,07. Maka hipotesis 0 tidak ditolak dan dadu masih dianggap adil. Ke soalnya, sebuah survei dilakukan terhadap 100 mahasiswa dari 3 jurusan. Ada teknik informatika, ekonomi, dan sastra. Jadi mereka ditanya metode pembelajaran yang dipilih, online atau tatap muka. Jadi teman-teman bisa melihat datanya di dalam tabel kontingensi ini. Pertanyaannya, apakah terdapat hubungan antara jurusan dan metode pembelajaran? Kita uji dengan taraf signifikansi 5%, atau alfanya sama dengan 0,05. Oke, langsung saja langkah pertama kita merumuskan hipotesis. Hipotesis nolnya itu jurusan tidak berhubungan dengan metode pembelajaran atau independen. Sedangkan hipotesis alternatifnya jurusan berhubungan dengan metode pembelajaran atau tidak independen. Oke, selanjutnya kita menghitung frekuensi harapan atau E. Teman-teman bisa melihat rumus dari frekuensi harapan E yaitu jumlah baris dikali jumlah kolom per N. Jadi misalnya jurusan teknik jurusan teknik yang online, kita masukkan rumusnya total teknik dikali dengan total online per 100. Jadi kita bisa dapatkan 40 dikali 50 per 100 jadi sama dengan 20. Begitupun seterusnya.
Oke, selanjutnya kita menghitung X kuadrat. Dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma atau jumlah total dari dalam kurung O dikurang E kuadrat per E. Di mana O-nya ini adalah frekuensi teramati dan sedangkan E-nya adalah frekuensi harapan. Oke, langsung saja kita masukkan teknik yang online. Kita masukkan rumusnya X kuadrat sama dengan jumlah total dari O dikurang E kuadrat per E. Kita masukkan O-nya 30, E-nya 20, kuadrat per 20. Oke, kita dapatkan X kuadratnya di teknik yang online yaitu 5. Oke, selanjutnya kita menentukan derajat kebebasan atau DF untuk uji independensi. DF sama dengan jumlah baris dikurang 1 dikali jumlah kolom dikurang 1. Jadi di sini ada 3 jurusan, baris dan 2 metode atau kolom. Sehingga DF-nya sama dengan 3 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 2. Oke, selanjutnya keputusan. Keputusan pada DF sama dengan 3 dan alfanya sama dengan 0,05, maka nilai kritisnya X kuadrat itu 7,82 di tabel chi-squared. Karena X kuadrat dihitung sama dengan 20 lebih besar sama dengan 7,82, maka H0-nya ditolak. Artinya, distribusi yang diamati secara signifikan berbeda dari yang diharapkan atau tidak merata. Jadi kesimpulannya, hasil uji menunjukkan X kuadrat dihitung jauh lebih besar dari X kuadrat tabel, sehingga hipotesis nolnya ditolak. Distribusi mahasiswa antar fakultas tidak sesuai dengan proporsi 25% tiap fakultas. Ada ketidaksesuaian yang signifikan. Nah, materi selanjutnya yaitu cluster sampling. Definisi dari cluster sampling yaitu metode pengambilan sampel di mana populasi besar dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang disebut sebagai cluster. Setelah dibagi, beberapa cluster dipilih secara acak, dan seluruh anggota dari cluster yang dipilih dijadikan sampel penelitian. Teknik ini berguna ketika populasi sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk meneliti setiap individu secara langsung. Cluster sampling dan cluster random sampling itu pada dasarnya merujuk pada teknik yang sama. Istilah cluster random sampling menekankan bahwa pemilihan cluster dilakukan secara acak. Nah, prinsip dari cluster sampling yaitu setiap cluster idealnya merupakan representasi mini dari populasi secara keseluruhan. Supaya hasilnya tetap mewakili populasi, setiap cluster itu idealnya punya campuran orang yang beragam. Biasanya, cluster itu dibentuk berdasarkan lokasi geografis, seperti kota, kabupaten, atau sekolah tertentu. Tapi yang penting, isi di dalam cluster itu tetap beragam. Setelah semua cluster dibentuk, kita bisa memilih beberapa secara acak dan langsung meneliti semua orang di dalamnya. Jadi, meskipun kita cuma meneliti sebagian cluster, hasilnya tetap bisa mewakili populasi yang besar. Asal klasternya dibentuk dengan cara yang benar dan isinya cukup beragam. Cluster sampling. Yang pertama, identifikasi cluster. Bagi populasi menjadi kelompok logis, misalnya berdasarkan wilayah atau institusi yang mewakili karakteristik populasi. Yang kedua itu ada pilih cluster secara acak. Ambil beberapa cluster secara acak untuk dijadikan sampel guna menghindari bias. Yang ketiga, ambil sampel dari cluster terpilih. Teliti seluruh anggota single stage atau sebagian anggota two stage dari cluster yang terpilih sesuai kebutuhan penelitian. Baik, pada saat ini saya akan membahas mengenai kelebihan dari teknik cluster sampling. Teknik ini sangat bermanfaat terutama ketika peneliti menghadapi beberapa kesulitan dalam memilih sampel acak secara individu. Misalnya karena keterbatasan data atau medan penelitian yang sulit dijangkau.
Dalam kondisi seperti itu, cluster sampling menjadi solusi yang efektif. Selain itu, cluster sampling juga memiliki keunggulan dalam hal efisiensi waktu. Teknik ini relatif mudah untuk dilaksanakan, terutama jika kita melakukan survei dalam skala besar, karena sampel diambil berdasarkan kelompok, bukan individu, maka proses pengumpulan data bisa lebih cepat dan hemat biaya. Teknik ini juga membantu mengurangi kebutuhan logistik, sehingga sangat cocok diterapkan dalam penelitian berskala luas atau dalam kondisi terbatas. Nah, selanjutnya kekurangan cluster sampling. Metode cluster random sampling itu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kelompok atau cluster sebagai dasar pemilihan sampel. Metode ini sering digunakan untuk menghemat waktu dan biaya dalam penelitian berskala besar. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, risiko bias cluster. Risiko bias cluster itu salah satu kelemahan utama dari cluster sampling, dan ini terjadi ketika cluster yang dipilih tidak sepenuhnya mewakili karakteristik seluruh populasi. Namun, jika cluster yang terpilih memiliki sifat yang sangat berbeda dari populasi secara keseluruhan, maka hasil penelitian bisa menjadi kurang akurat. Yang kedua, variabilitas tinggi antar cluster, yang dimana setiap cluster mungkin memiliki karakteristik yang sangat berbeda, yang bisa menyebabkan tingginya variabilitas dalam hasil penelitian. Hal ini membuat estimasi hasil lebih sulit, karena perbedaan antar cluster bisa lebih besar dibandingkan dengan metode sampling lainnya, seperti simple random sampling. Yang ketiga, kesulitan dalam pemilihan cluster, yang dimana menentukan cluster yang tepat untuk penelitian bisa menjadi tantangan, terutama jika data tentang populasi tidak lengkap atau kurang terorganisir, maka kesalahan dalam menentukan cluster dapat berdampak signifikan pada validitas hasil penelitian. Dan yang terakhir, keterbatasan dalam analisis statistik. Penggunaan metode ini dapat membatasi pilihan teknik analisis statistik, karena sampel tidak diambil secara acak dari seluruh populasi. Namun, beberapa asumsi statistik mungkin tidak terpenuhi dan bisa mempersulit analisis data dan interpretasi hasil. Oke, yang terakhir, kapan sih cluster sampling menjadi pilihan yang tepat? Metode ini sangat tepat digunakan dalam situasi tertentu. Pertama, ketika populasi tersebar luas secara geografis dan sulit untuk dijangkau satu persatu. Misalnya, jika kita ingin meneliti rumah tangga di seluruh Indonesia, tentu akan lebih hemat waktu dan biaya jika kita hanya mengambil beberapa wilayah secara acak, lalu meneliti semua rumah tangga di wilayah tersebut. Nah, yang kedua, saat tidak tersedia data individu secara lengkap tapi ada data kelompok. Misalnya, kita tidak tahu semua nama siswa di Indonesia tapi kita punya daftar sekolahnya, maka kita bisa memilih beberapa sekolah secara acak dan meneliti semua siswa di dalamnya. Dan yang ketiga, cluster sampling juga cocok saat peneliti menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti tenaga, biaya, atau waktu. Dengan hanya meneliti sebagian kelompok, hasilnya tetap bisa mewakili populasi, asalkan kelompok yang dipilih benar-benar acak. Keempat, teknik ini ideal digunakan jika populasi sudah terbagi secara alami dalam klaster, misalnya kelas, blok rumah, atau desa. Dan yang terakhir, cluster sampling sangat cocok digunakan dalam penelitian berskala besar, terutama yang bersifat survei sosial, pendidikan, atau layanan publik. Jadi intinya, cluster sampling menjadi pilihan yang tepat ketika kita ingin meneliti populasi yang besar dan tersebar luas, tetapi ingin melakukannya dengan cara yang efisien dan tetap representatif. Contoh selanjutnya, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan air bersih dalam sebuah kota dengan total populasi 50.000 orang yang tersebar di 20 kelurahan. Untuk menghemat waktu dan biaya, peneliti menggunakan metode cluster random sampling dengan memilih 5 kelurahan secara acak sebagai sampel.
Peneliti berencana mengambil 10% dari total populasi. Berapa jumlah sampel yang harus diambil dari setiap kelurahan yang terpilih? Nah, adapun cara penyelesaiannya. Yang pertama, gunakan rumus cluster random sampling, yang dimana NC sama dengan N dikali N per C, yang dimana N itu total populasi dikali N sampel yang dibutuhkan dan dibagi C jumlah total cluster. Yang kedua, hitung ukuran sampel total N, yang dimana N sama dengan N dikali 0,1 sama dengan 50.000 dikali 0,1 hasilnya 5.000. Nah, dimana kita mendapatkan 0,1 itu dari sampel yang dibutuhkan. Kemudian 50.000 itu total populasi. Jadi, total populasi dikali dengan sampel yang dibutuhkan hasilnya 5.000. Jadi, total sampel yang dibutuhkan adalah 5.000 orang. Yang ketiga, hitung sampel per cluster NC, yang dimana NC sama dengan 5.000 dibagi 20 hasilnya 250. Nah, 5.000 ini didapatkan dari hasil hitung ukuran sampel, dan 20 ini diambil dari jumlah total cluster. Jadi hasilnya 250 orang. Kemudian yang keempat, pilih cluster secara acak. Namun karena ini cluster random sampling, maka peneliti tidak ambil semua cluster, tapi hanya 5 cluster secara acak dari 20. Kemudian yang kelima, jumlah sampel yang harus dikumpulkan dari setiap cluster terpilih. Agar tetap memenuhi total sampel 5.000 orang dan hanya ambil dari 5 kelurahan saja, maka setiap kelurahan terpilih harus menyumbang 250 dikali 20 per 5, hasilnya 1.000 orang. Karena awalnya 250 orang per kelurahan, jika semua diikutkan, maka kalau hanya 5 yang dipakai, setiap kelurahan harus menyumbang 1.000 orang agar tetap total 5.000. Jadi setiap kelurahan terpilih harus menyumbang 1.000 responden. Cluster sampling. Sebuah tim peneliti ingin mengetahui kebiasaan sarapan siswa sekolah dasar di kota X. Karena jumlah siswa sangat banyak dan tersebar di 120 SD, peneliti membagi seluruh SD menjadi 12 kelompok berdasarkan kecamatan. Masing-masing kecamatan memiliki 10 SD. Kemudian, secara acak dipilih 3 kecamatan dan semua siswa di seluruh SD dalam 3 kecamatan tersebut dijadikan sampel. Penyelesaiannya, jumlah klaster sama dengan 12 karena ada 12 kecamatan. Jumlah SD dalam 3 kecamatan. Karena 3 kecamatan yang diambil, baru masing-masing kecamatan itu ada 10, makanya dia 3 dikali 10 sama dengan 30 SD. Jumlah siswanya 30 SD itu dikali 120 karena jumlah siswa sangat banyak dan tersebar di 120 SD, makanya di situ 30 dikali 120 sama dengan 3.600 siswa. Keuntungannya menghemat waktu dan biaya karena hanya mengambil data dari wilayah tertentu bukan dari seluruh populasi. Sebuah survei dilakukan untuk menilai kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PDAM di sebuah provinsi. Provinsi tersebut memiliki 250 kelurahan. Peneliti memilih secara acak 25 kelurahan, lalu mewawancarai semua kepala keluarga di kelurahan-kelurahan tersebut. Pertanyaan 1. Apa unit sampling dan unit analisis dalam survei ini? 2. Mengapa metode cluster sampling digunakan dalam survei ini? 3. Berapa persen cluster yang diambil dari total populasi? Penyelesaian untuk unit sampling yang pada survei kali ini yaitu kelurahan, dan untuk unit analisis pada survei kali ini yaitu kepala keluarga. Alasan penggunaan cluster sampling karena populasi tersebar secara geografis. Cluster sampling menghemat waktu dan biaya. Peneliti cukup mendatangi sejumlah kelurahan, bukan individu yang tersebar luas. 3. Persentase cluster yang diambil, yaitu 25 per 250 kali 100%, sama dengan 10% dari jumlah total populasi.
Oke, contoh soal selanjutnya yaitu kita pakai studi kasus survei kesehatan mahasiswa. Jadi sebuah universitas memiliki 6 program studi dengan jumlah mahasiswa yang berbeda-beda. Nah, universitas ini ingin melakukan survei untuk mengetahui tingkat kesehatan mahasiswa, dan program studinya itu ini semua dan jumlahnya yang ini. Lalu pertanyaannya, tentukan jumlah program studi yang akan dipilih. Lalu, hitung total mahasiswa dari program studi yang terpilih, dan jika dari setiap program studi yang terpilih diambil sampel sebanyak 25, berapa total sampel yang akan diambil? Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, dalam studi kasus ini dipilih 2 program studi secara acak, dan terpilihlah program studi keperawatan dan psikologi yang memiliki mahasiswa berjumlah 250 dan 300, lalu kita jumlahkan hasilnya 550 mahasiswa. Jadi dari sampel yang diambil tadi kita ambilnya 20 mahasiswa secara acak dari 2 program studi tersebut. Jadi 25 mahasiswa keperawatan dan 25 mahasiswa psikologi. Jadi total sampelnya adalah 50 mahasiswa. Kemudian saya akan menjelaskan contoh penerapan metode cluster sampling dalam konteks survei di lingkungan sekolah. Dengan kasus yaitu sebuah sekolah menengah memiliki 10 kelas yang tersebar di 3 tingkat, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Jumlah siswa di setiap kelas bervariasi. Sekolah ingin melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan siswa terhadap layanan perpustakaan. Namun karena keterbatasan waktu dan biaya, maka dipilihlah metode cluster sampling sebagai teknik pengambilan sampling. Dengan daftar kelas dan jumlah siswa seperti pada slide berikut. Kemudian ditanyakan yaitu yang pertama, tentukan jumlah klaster yang akan dipilih secara acak. Yang kedua, hitung total siswa dari klaster yang dipilih. Yang ketiga, tentukan jumlah sampel yang akan diambil secara acak dari siswa di dalam klaster terpilih. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama yaitu menentukan jumlah klaster yang dipilih. Dari 10 kelas yang ada, secara acak dipilih 3 kelas sebagai klaster. Misalnya yang terpilih adalah kelas 10-2, kelas 11-1, dan kelas 12-4. Yang kedua, kita menghitung total siswa dari klaster yang dipilih. Kelas 10-2 terdiri dari 32 siswa, kelas 11-1 terdiri dari 31 siswa, dan kelas 12-4 terdiri dari 29 siswa. Sehingga total siswa dalam klaster terpilih adalah 32 ditambah 31 ditambah 29 sama dengan 92 siswa. Yang ketiga, menentukan jumlah sampel dari siswa di klaster terpilih. Dari setiap kelas, kita ambil secara acak 10 siswa. Maka dari kelas 10-2 diambil 10 siswa, dari kelas 11-1 diambil 10 siswa, dari kelas 12-4 diambil 10 siswa. Jadi total siswa yang dijadikan sampel adalah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30 siswa. Dengan menggunakan cluster sampling, kita dapat melakukan survei secara lebih efisien tanpa harus melibatkan seluruh populasi siswa di sekolah. Ini sangat berguna dalam kondisi dengan keterbatasan sumber daya. Di sini saya akan menjelaskan soal ke-6 cluster sampling. Sebuah perguruan tinggi memiliki 5 program studi dengan jumlah mahasiswa yang berbeda-beda. Prodi A 400 mahasiswa, Prodi B 300 mahasiswa, Prodi C 200 mahasiswa, Prodi D 150 mahasiswa, Prodi E 350 mahasiswa. Kampus ingin mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas perpustakaan, tapi karena keterbatasan waktu dan dana, survei dilakukan dengan cluster sampling. Pertanyaannya, 1.
berapa jumlah prodi yang akan dipilih? Untuk jawabannya, misalnya dipilih 2 klaster secara acak, yaitu prodi B dan prodi D. Untuk nomor 2, jika terpilih prodi B dan prodi D, berapa total mahasiswa dalam 2 prodi itu? Untuk jawabannya, total mahasiswa prodi B 300 mahasiswa, untuk prodi D 150 mahasiswa. Kita totalkan kedua prodi itu menjadi 300 tambah 150 dengan total akhir 450 mahasiswa. Untuk nomor 3, jika dari tiap prodi yang terpilih diambil 25 mahasiswa secara acak, berapa total sampel yang digunakan? Untuk jawabannya, jika dari masing-masing prodi diambil 25 mahasiswa, seperti prodi B 25 mahasiswa, prodi D 25 mahasiswa. Kita jumlahkan kedua prodi tersebut menjadi 25 tambah 25 mendapatkan hasil akhir yaitu 50 mahasiswa sebagai total sampelnya. Nah, untuk jawaban pertanyaan tadi seperti ini. Dinas Kesehatan ingin mengetahui tingkat pengetahuan warga tentang penyakit demam berdarah atau DBD di 6 kecamatan. Kecamatan A itu sebanyak 800 penduduk, Kecamatan B sebanyak 600 penduduk, dan Kecamatan C sebanyak 750 penduduk. Kecamatan D sebanyak 500 penduduk, Kecamatan E 400 penduduk, dan Kecamatan F itu sebanyak 950 penduduk. Karena keterbatasan waktu dan dana, mereka menggunakan metode sampling cluster. Secara acak, 2 kecamatan dipilih. Dari setiap kecamatan yang terpilih diambil 15% dari jumlah penduduk sebagai sampel. Pertanyaannya, jika yang terpilih adalah kecamatan B dan F, berapa total sampel yang akan diambil? Nah, penyelesaiannya itu cukup mudah. Kita hanya perlu tahu berapa sih jumlah dari penduduk dari kecamatan B dan F. Nah, untuk kecamatan B sendiri itu ada 600 dan kecamatan F itu ada 950. Itu bisa kita langsung kalikan dengan 15% yang mana itu merupakan persentase sampel yang akan diambil dari total penduduk. Nah, makanya di sini langsung dikalikan 15% dikali 600 itu kita dapat 90. Untuk kecamatan F itu 15% dikali 950. Nah, itu kan hasilnya sama dengan 142,5. Makanya itu dibulatkan menjadi 143 karena orang kan tidak bisa setengah, makanya jadinya dibulatkan jadi 143 karena tidak mungkin orang itu jadi 142,5 orang. Makanya di sini total sampelnya itu langsung 90 ditambah 143 hasilnya 233 orang. Berarti yang terpilih secara acak dari 2 kecamatan tadi sebanyak 233 orang sebagai sampel. Di sini ada contoh soal dari cluster sampling, yaitu sebuah survei dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan warga terhadap program pengelolaan sampah di sebuah kabupaten. Kabupaten tersebut memiliki 200 desa. Peneliti memilih secara acak 20 desa, lalu mewawancarai seluruh kepala keluarga yang tinggal di desa-desa tersebut. Jadi pertanyaannya adalah, yang pertama itu apa unit sampling dan unit analisis dalam survei ini? Yang kedua, mengapa metode cluster sampling digunakan dalam survei ini? Yang ketiga, berapa persen cluster yang diambil dari total populasi? Jadi di sini ada penyelesaiannya. Untuk jawaban nomor 1 itu, unit sampling adalah desa karena peneliti memilih desa secara acak. Unit analisis adalah kepala keluarga karena mereka yang diwawancarai dan dianalisis tingkat kepuasannya. Yang kedua, metode cluster sampling digunakan karena alasan berikut. Yang pertama, terdapat pembagian wilayah alami atau desa dalam populasi yang cocok dijadikan cluster. Selanjutnya, lebih efisien secara biaya dan waktu karena peneliti hanya perlu mendatangi beberapa desa, bukan menyebar ke seluruh kabupaten. Selanjutnya, cocok ketika daftar seluruh individu dalam populasi sulit diperoleh, tetapi daftar desa atau cluster tersedia. Untuk yang ketiga itu ada persentase cluster yang diambil dari total populasi, yaitu 200/20 dikali 100%, yang hasilnya itu 10%. Lanjut soal yang kedua, sebuah lembaga ingin menilai efektivitas program vaksinasi hewan ternak di sebuah provinsi. Provinsi tersebut terdiri atas 300 kecamatan. Peneliti memilih 30 kecamatan secara acak, lalu melakukan wawancara terhadap seluruh peternak yang berada di kecamatan-kecamatan tersebut. Pertanyaan itu yang pertama, apa unit sampling dan unit analisis dalam survei ini?
Yang kedua, mengapa metode cluster sampling digunakan dalam survei ini? Yang ketiga, berapa persen cluster yang diambil dari total populasi? Untuk jawaban nomor 1 itu unit sampling. Unit sampling adalah unit sampling itu kecamatan karena peneliti memilih kecamatan sebagai unit pengambilan sampel. Terus untuk unit analisisnya itu peternak karena mereka yang dijadikan objek analisis untuk menilai efektivitas program vaksinasi. Terus jawaban alasan penggunaan metode cluster sampling itu karena populasi tersebar secara geografis dalam wilayah administratif atau kecamatan sehingga cocok untuk klaster. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya karena hanya fokus pada sebagian wilayah. Terus yang ketiga, daftar lengkap peternak mungkin sulit diperoleh tetapi daftar kecamatan tersedia. Terus untuk jawaban nomor 3 itu presentasi klaster yang diambil dari total populasi adalah 300/30 kali 100%. Yang jawaban itu 10%. Untuk contoh soal cluster sampling, sebuah perusahaan memiliki 8 cabang yang tersebar di berbagai kota. Karena keterbatasan waktu dan biaya, perusahaan ingin melakukan survei kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode sampling cluster atau cluster sampling. Berikut adalah jumlah cabang pelanggan aktif di setiap cabang. Bisa kita lihat sendiri. Kemudian untuk pertanyaannya itu ada 3. Jika perusahaan memiliki 3 cabang secara acak sebagai klaster, sebutkan contoh cabang yang bisa terpilih. Soal nomor 2, hitunglah jumlah total pelanggan dari ketiga cabang tersebut. Soal nomor 3, jika dari setiap cabang terpilih diambil 40 pelanggan untuk diwawancarai secara acak, berapa jumlah total sampel yang akan diwawancarai? Baik, untuk contoh jawaban, misalnya cabang yang terpilih adalah Bandung, Makassar, dan Bali. Total pelanggan dari ketiga cabang, Bandung ada 450, Makassar ada 400, dan Bali 250. Jadi untuk totalnya 1100 pelanggan. Untuk jawaban nomor 3, jumlah total sampel yang diwawancarai 40 pelanggan dari masing-masing cabang. Totalnya 3 kali 40 yaitu 120 pelanggan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. See you.